Inilah Ronggo Hadi dalam sepekan. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya sepanjang pekan dari wilayah Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto hingga Jombang. Disajikan secara lugas dan padat. Ronggo Hadi dalam sepekan. Kasus pembunuhan menggemparkan warga Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur setelah seorang perempuan berinisial FP 47 tahun menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh suami sirinya LK 45 tahun warga Catagayam, Mojowarno. Pembunuhan terjadi pada 14 Mei 2025 di rumah kontrakan mereka di Dusun Karangtengah, Desa Johowinong. FP mengaku nekat membunuh karena sakit hati akibat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak 2019. Ia mencampur potasium ke dalam air minum suaminya, memukul bagian belakang kepala korban, dan menusuk bagian bawah dada untuk memastikan kematiannya. Jasad korban disembunyikan di dalam kamar selama sepekan sebelum FP akhirnya meninggalkan rumah dan mengelabui tetangga dengan dalih bau bangkai tikus. Polisi yang menerima laporan dari FP pada 25 Juni 2025 langsung melakukan olah TKP dan menemukan jasad korban yang telah membusuk lebih dari 40 hari. Kasat-Reskrim Polres Jombang AKP Margono Swendra menjelaskan bahwa korban tewas akibat kombinasi racun, pukulan kayu, dan tusukan benda tajam. Sebelumnya, FP bahkan sempat menjual perabotan rumah tangga dari kontrakan tersebut. Pasangan ini menikah siri pada 2014 dan tinggal di rumah kontrakan sejak 2015. Pelaku dengan korban ini merupakan suami istri yang mana hubungannya masih nikah siri. Dan memang dari hasil pemeriksaan kami sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku. Sehingga memang dasar dari pelaku melakukan pembunuhan adalah karena adanya sakit hati yang sudah lama pelaku tahan, sehingga memang tindakan pelaku sudah direncanakan dan dilakukan pembunuhan. Pelaku ini membeli racun tikus yang mana motifnya itu ketika memang ditemukan adanya bangkai tikus, maka pelaku menyebarkan di samping rumah, sehingga pada saat ditanya oleh warga, oleh tetangganya, ini pelaku selalu menjawab karena bangkai tikus. Sehingga memang pada hari ke-40 pelaku dengan sadar hadir di Polres dan menceritakan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Kini FP telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 subsider 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Ronggo Hadi dalam sepekan. Ahmad Midol, otak pembunuhan sadis terhadap Wardatun Thoibah, istri seorang pengusaha Gresik, akhirnya ditangkap setelah buron lebih dari 1 tahun. Tim Macan Kiri Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkusnya di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di tengah hutan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Karena memang pada saat kita amankan pertama itu pelaku melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, jadi kita lakukan tindakan tegas. Kalimantan Tengah di hutan di daerah perkebunan sawit di Kotim, Kabupaten Kotim, Kota Waringin Timur. Cuman pada saat kita mau lakukan penangkapan memang ada perlawanan karena sudah mengindikasi kita aparat, makanya berusaha mundur. Midol diketahui membawa kabur uang 150 juta usai menghabisi nyawa korban dengan tusukan di leher dan dada pada 16 Maret 2024. Meski bukti mengarah kepadanya sebagai eksekutor, ia berdalih hanya berada di luar kamar saat kejadian dan menyebut rekannya yang telah meninggal, Sobikul Alim, sebagai pelaku pembunuhan. Selain Midol, 2 pelaku lain dalam komplotan perampok itu telah diamankan lebih dahulu. Asrafin divonis 12 tahun penjara setelah ditangkap di Wonosalam, Jombang, sedangkan Sobikul ditemukan tewas bunuh diri dengan sianida di sawah Desa Waton, Kecamatan Panceng, Gresik. Ketiganya memiliki peran masing-masing, dengan Midol bertindak sebagai eksekutor dan pembawa uang, Asrafin sebagai pengambil ponsel suami korban, serta Sobikul sebagai pengikat korban. Penangkapan ini menjadi penutup dari pelarian panjang yang membuat warga Gresik resah.
Ronggo Hadi dalam sepekan. Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi atau SIRI Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil menangkap buronan yang masuk daftar pencarian orang atau DPO asal Kejaksaan Negeri Lamongan pada Kamis 26 Juni 2025 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terpidana Yakub diamankan di Jalan Ciledug Raya nomor 8A, Petukangan Selatan, Pasanggerahan, Jakarta Selatan, dan langsung dijemput oleh tim eksekusi tindak pidana khusus Kejari Lamongan untuk dibawa ke Lamongan. 27 Juni 2025 kami telah menjemput DPO dalam perkara cukai atas nama Yakob bin Lupi. Kami melaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 April 2024 yang mana terbukti melanggar pasal 54 Undang-Undang 1 tahun 1995 sebagaimana yang telah berubah undang-undang terbaru Undang-Undang 2 tahun 2022. Kami bekerjasama dengan tim Intel Kejati tepatnya pada hari Kamis jam 2.20 waktu Indonesia Barat bertempat di Kecamatan Pasanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Setelah proses pengamanan, Yakub kemudian ditahan di Lapas Kelas 2B Lamongan untuk menjalani masa hukuman. Berdasarkan putusan pengadilan, ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun serta denda sebesar 2 kali lipat dari nilai kerugian negara, yaitu 425 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan dan 15 hari. Mahkamah Agung memutuskan hukuman 1 tahun penjara dengan denda 425 juta, subsidiar 1 bulan 15 hari. Ronggo Hadi dalam sepekan. Seorang sopir truk pengangkut batu kapur bernama Sukartir, 45 tahun, warga dusun Menjokope, Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tewas di tempat setelah truk yang dikemudikannya terjun ke jurang sedalam 20 meter. Kejadian tragis ini terjadi pada Selasa 1 Juli 2025 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kawasan Tambang Batu Kapur, Dusun Menjokope. Saat itu, korban baru saja selesai bongkar muat dan hendak memarkirkan truknya di tepi jurang yang biasa digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan tambang. Namun naas, truk diduga mengalami gangguan teknis dan langsung meluncur masuk ke jurang. Ibda Gofur, Kanit Reskrim Polsek Semanding, menjelaskan bahwa korban mengalami luka berat berupa patah tulang dan meninggal dunia seketika di dalam kabin akibat benturan keras. Kecelakaan tambang itu terjadi pada hari Selasa sekira jam 19.00 bahwa korban habis muat dari bumbung bersama anaknya, namun anaknya itu ditaruh di gubuk. Sementara setelah memuat bumbung, beliau mau memarkir truknya dan akhirnya terprosok dan jatuh ke tambang. Lokasi tambang itu terjadi di Dusun Mojokoke, Desa Perunggahan Kulon. Kondisi korban mengalami luka-luka termasuk patah tulang dan meninggal di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui insiden tersebut segera melakukan evakuasi jenazah dan menyerahkannya kepada pihak keluarga. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak dilakukan otopsi. Jenazah Sukartir langsung dimakamkan pada malam hari setelah kejadian. Ronggo Hadi dalam sepekan. Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang kini menjabat sebagai Kanit Binpol Mas Satbinmas, menginspirasi banyak orang lewat kegiatan sosialnya merawat dan merehabilitasi ratusan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ serta gelandangan. Lewat Yayasan Berkas Bersinar Abadi yang ia dirikan di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Purnomo secara sukarela menampung dan merawat para ODGJ seperti keluarga sendiri. Di tempat tersebut mereka diberi makan 3 kali sehari, diajak berolahraga, beribadah bersama, serta menjalani rutinitas harian yang menyerupai sistem pesantren. Kegiatan ini sudah ia jalani selama hampir 7 tahun dengan pendanaan berasal dari kantong pribadi, konten media sosial, donatur, serta subsidi silang dari keluarga pasien yang mampu. Saat ini ada 280 ODGJ yang masih dirawat di yayasan tersebut. Kegiatan ini sudah kami lakukan hampir 7 tahun. Dan apa sih yang menjadikan latar belakang kami merawat saudara-saudara ini?
karena banyak orang-orang dengan gangguan jiwa ini terlantar di jalanan. Mereka nggak ada yang peduli. Namun alhamdulillah semakin banyak orang yang mau membantu kegiatan kami. Dan yang menjadi alasan kenapa, ya karena kita ini sebagai manusia. Gimana caranya kita bisa memanusiakan orang lain, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi saya selaku anggota kepolisian harus bisa bermanfaat, harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu menyelesaikan masalah. Salah satunya masalah sosial, yaitu orang-orang dengan gangguan jiwa. Aksi sosial Purnomo mendapat apresiasi luas termasuk dari warga, keluarga pasien, serta institusi kepolisian. Kasat Binmas Polres Lamongan AKP Turkan Badri menegaskan bahwa kegiatan Purnomo tak mengganggu tugas kepolisian, bahkan didukung penuh karena memberikan solusi nyata terhadap persoalan sosial. Purnomo juga telah menerima sejumlah penghargaan dari Kapolres, Kapolda hingga Kapolri. Di momen Hari Bayangkara ke-79, AKP Turkan berharap aksi mulia Purnomo bisa menginspirasi anggota Polri lainnya untuk lebih dekat dan hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan dan pemecah masalah sosial. Dari Polres Lamongan tentunya kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Purnomo, beberapa dibuktikan dengan beberapa reward maupun penghargaan yang telah diberikan baik oleh Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, bahkan reward juga diberikan oleh Bapak Kapolri. Di momen Hari Bayangkara ke-79 ini kami berharap Ibda Purnomo ini menjadi inspirasi bagi anggota Polri yang lain, sehingga nanti bisa muncul Ibda Purnomo yang lain yang tentunya nanti akan lebih dekat lagi dengan masyarakat. Ronggo Hadi dalam sepekan. Dari Sabtu 5 Juli hingga Senin 7 Juli 2025, BMKG memperkirakan cuaca akan bervariasi antara cerah berawan dan turun hujan disertai potensi petir. Pada Sabtu 5 Juli, langit sebagian besar berawan dengan suhu berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius dan terdapat kemungkinan hujan ringan di sore hari. Memasuki Minggu 6 Juli, intensitas hujan meningkat, berpotensi disertai petir dan angin kencang lokal pada siang hingga malam, dengan suhu sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius. Senin 7 Juli, kondisi hujan sedang hingga lebat masih mungkin terjadi. Suhu tetap stabil di kisaran 25 hingga 28 derajat Celcius. Warga diharapkan menyiapkan payung atau jas hujan dan meningkatkan kewaspadaan saat berada di luar ruangan. Dari sisi laut, data resmi BMKG Maritim Tuban menunjukkan bahwa pada periode 4 Juli hingga 7 Juli, tinggi gelombang di perairan Tuban hingga Lamongan berada dalam kategori rendah, berkisar 0,6 hingga 0,8 meter. Kendati masih relatif aman untuk kapal kecil, nelayan dan pelaku usaha kelautan tetap dianjurkan untuk memperhatikan potensi peningkatan gelombang saat hujan atau angin kencang terjadi. Pastikan selalu memantau update dari BMKG Tuban dan BMKG Pusat di BMKG Go.id. Ronggo Hadi dalam sepekan. Jika ada klarifikasi atau hak jawab, hubungi 081 23027 929 atau kirim pesan ke @ronggohadi9780.